Halo sahabat FIFA Mobile Indonesia, saya Onat, pemilik akun Inter yang tergabung dalam Liga Plus 62. Kali ini saya akan share bagaimana cara saya merawat akun Inter di sela-sela kesibukan saya. Ini squadnya sudah 108 OVR, hanya ada satu card yang masih base OVR di 104, Marquinhos. Sengaja belum saya up karena pada dasarnya tidak mempengaruhi OVR tim secara keseluruhan. Dan ini pemain cadangannya. Bisa saya gunakan TXP untuk up OVR pada saat ada update maksimal OVR, atau mungkin bisa saya jual pada saat yang dibutuhkan, itulah koin. Untuk peningkat kemahiran, skill boost sudah maksimal di 20. Ada beberapa juga yang sudah lumayan, karena sebelumnya saya gunakan card yang menggunakan SBSB ini. Untuk perk sendiri, poin manfaat sudah full ya, jadi sudah tidak dibutuhkan lagi, karena infonya tidak ada update lagi untuk poin manfaat untuk perks ini. Dan kali ini saya akan share juga bagaimana cara saya menyelesaikan event yang ada dan misi-misi harian. Yang pertama saya lakukan adalah tuntaskan misi event yang sedang berjalan saat ini. Ini saya lakukan auto atau semi auto. Di sela-sela kesibukan saya bisa saya lakukan. Ada hanya beberapa bagian yang perlu saya mainkan dari awal. Nah, kalau yang ini auto saja, auto. Ya, di sini juga saya habiskan stamina setiap harinya. Tidak lagi main di VSA biasa, saya main di VSA. Nah, ini habiskan. Di bagian ini, pada saat saya sibuk, saya mainkan di skill game ini, permainan kemahiran. Tapi pada saat santai, saya habiskan stamina di VS. Shard ini utamanya ini. Setiap event saya manfaatkan untuk claim shard. Karena pada dasarnya untuk up OVR tim itu yang sekarang paling mudah caranya adalah menggunakan shard. Rank up ya. Ini pencapaiannya di jalur prospek. Tujuan di sini pun saya adalah shard epic 500, ini 550, dan ini 550, berarti 1600 ya, 1600 lagi saya untuk claim shard epic. Dan ini pun bisa saya gunakan RU nya, kan masih ada shard RU yang masih level 10. Pencapaiannya ini sudah selesai lah ya untuk sampai saat ini maksimal. Pencapaiannya di sini. Base tidak saya ambil, ini mahal, tidak perlu lah ya. Ini belum saya klaim juga. Nantilah gampang, tinggal klik-klik saja. Berharap ada hoki, kalaupun tidak hoki tidak masalah lah ya. Tidak perlu dipusingkan kalau ini. Nah, kalau ini shard epic yang ini kayaknya sulit untuk diambil. Abaikan saja lah. Dan untuk bundle custom ini saya sempat tertipu juga di awal. Saya pikir yang dibagi gratis, ternyata ini memilihnya yang gratis. Tapi untuk klaimnya tetap harus menggunakan FIFA Point. Bayar juga. Ini nggak perlu. Mahal ini. Relatif mahal ya. Kemudian di event hazard masih saya tetap tuntaskan setiap harinya, karena tujuannya adalah shard rare ini, shard langka, shard yang hijau ini. Hanya ini tujuannya. Kalau untuk hazardnya sendiri sudah saya klaim itu jauh-jauh hari. Ini shard hijau saja. Ini hazard sudah klaim. Agak lama tuh. Lalu event icon ini sudah saya tidak kerjakan lagi, karena skill boost saya sudah maksimal. Pada dasarnya SBC Icon itu adalah tujuannya untuk skill boost. Untuk turnamen akhir pekan atau weekend turnamen, untuk beberapa minggu ke depan saya sudah tidak perlu lagi memainkan, karena poinnya masih ada, masih cukup untuk sampai 3 minggu lah, sekira 3 minggu ke depan. 937, sedangkan kebutuhan setiap minggunya itu adalah 275. Ya sekira 3 minggu ke depan saya tidak mainkan event ini. Untuk VSA Rival Divisi, setiap harinya saya
upayakan 3 kali win untuk klaim ini. Yang ini nih, harian ini tujuannya 3 kali win saja cukup. Tapi kalau misalkan banyak waktu, ada banyak waktu luang, saya kerjakan terus sampai tuntas ke ujung ini. Bagian ini sampai ke ujung. Kalau lagi santai, kalau enggak usah lah. 3 kali win saja setiap hari. Lumayan TXP-nya. Untuk head to head sendiri, head to head saya tidak mainkan lah, kan lumayan menyita waktu dan perlu sinyal yang cukup kuat juga untuk head to head. Ini udah saya nggak mainkan, udah lama ini nggak saya mainkan. Nggak masalah, kalau ada waktu silahkan mainkan, kalau nggak ada ya kalau nggak perlu lah, nggak apa-apa. Dan paling penting itu di koinnya. Koin untuk saat ini, sampai dengan saat ini saya mendapatkan koin dengan cara menghubungi joki yang kebetulan sahabat saya juga, itu akunnya bandel. Dia ganti-ganti akun terus nih. Untuk musim ini dia menggunakan akun ini. Ini squadnya. Saya untuk kebutuhan koin, open pack dan lain-lain tentang Vivo Mobile saya lewat dia. Harganya relatif lebih murah lah ya, dibandingkan saya beli sendiri menggunakan pulsa atau apapun. Bisa jauh harganya lebih murah. Ini nomor HP-nya. Tidak ada maksud promo, saya hanya share saja apa yang saya lakukan di Vivo Mobile. Teman-teman silakan hubungi sendiri bila ada keperluan. Dan selain melalui joki, saya juga mencari koin dengan memanfaatkan market. Biasanya memanfaatkan event ya, event ada card. Misalkan ada card yang lumayan, itu klaim di awal dan langsung jual di awal segera. Karena makin lama biasanya harganya makin turun. Klaim lalu jual, klaim lalu jual. Nah ini ada beberapa yang tidak saya jual ini karena memang eventnya masih berjalan. Apabila eventnya masih berjalan itu harganya relatif murah. Simpan saja untuk TXP, atau mungkin nanti ada kenaikan bisa dilepas. Contoh ini event yang sudah lama, kita cek. Misalkan harganya masih normal-normal saja atau masih rendah, tidak perlu dijual lah. Biasanya ada harga-harga yang mengejutkan, istimewa itu karena ada yang sedang memainkan card tersebut, entah mereka transfer koin ataupun sedang flipping. Nah kita bisa numpang gitu. Pada saat ada kenaikan harga langsung jual saja. Nah, ini tidak ada. Harga masih normal semua, tidak perlu dilepas. Nanti lain waktu saya akan share bagaimana caranya transfer koin lah ya. Kadang pun saya melakukan itu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabat Vivo Mobile Indonesia.